Tapi kalau ada satroh ya, ada sutroh ya, itu boleh. Jadi batasannya tuh jangan di tempat sujud aja. Ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat sujud berarti ngajak berantem. Ya boleh tuh. Lagi ini kalau Umar tuh pengen ditebas, dia mau nebas aja orang yang lewat, orang yang lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir di sini narasumber kita yang paling cantik. Siapa lagi kalau bukan Ustazah Haja Lulu Masluho LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih Syifa. Tapi nggak boleh banyak dipuji nih, nanti ain. Iya bener-bener. Masya Allah. Masya Ya. Allah. Alhamdulillah Ustazah bisa hadir di sini untuk memberikan kajian di pengajian Kamis Manis. Nah pemirsa yang di rumah, pengajian Kamis Manis tema kali ini adalah hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Nah pasti sudah pada penasaran kan hukum-hukum apa saja yang terkait dengan sholat. Baiklah kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa yang cantik dan manis. Masya Allah. Jangan lupa Masya Allah. Tabarakallah. Tabarakallah, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Syifa sehat, Ustazah sehat, semua kru semua sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pengajian Kamis Manis ini akan terus ada dan akan membersamai kita dalam memahami syariat-syariat Islam, insya Allah. Insya Allah. Pada tema kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat ya. Jadi di sini maksudnya Syifa, Ustazah ingin membahas secara global ya. Jadi kayak hukum-hukum itu maksudnya ini ada yang sholat di atas kuburan atau sholat di Ka'bah, boleh nggak sih di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah gitu. Nah ini kan hukum-hukum yang terkait dengan sholat ya. Nah di sini Ustazah ingin membahas ini ya. Mudah-mudahan pembahasan ini atau kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Jadi Syifa ada tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat. Ya. Yang pertama adalah kuburan. Ya, kuburan. Ya. Dengan sabda Rasul, beliau bersabda, la tusollu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Ya, kata Rasul, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula duduk di atasnya. Jadi nggak boleh nih kita sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan ya. Kalau ada dinding atau ada pembatas boleh nggak? Boleh. Kalau ada dinding atau ada pembatas itu seperti misalkan gini, masjid atau musola, di sampingnya atau di depan masjid itu ada kuburan tapi ada temboknya, ada pembatasnya apa, itu masih boleh ya. Padahal kita menghadap ke kuburan itu tapi nggak secara langsung gitu. Nah ini juga termasuk kita duduk di atas kuburan ya, karena kita adab terhadap mayat juga sama ketika kita adab waktu dia hidup. Ya, kita nggak boleh duduk di atas badannya tuh tanahnya itu. Tapi kalau yang di pinggir-pinggirnya ya melewati atau duduk di pinggir bukan nisan apa sih kotak kuburannya itu masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di tengah-tengahnya nggak boleh. Lewat aja atau nginjek atau duduk aja nggak boleh, apalagi sholat gitu. Nah kemudian ada
hadis Rasul yang berkaitan dengan ini ya. La'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi melaknat orang Yahudi kan orang Yahudi itu sesat, orang Nasrani itu melenceng gitu ya. Itu karena mereka menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kayak kita nggak boleh niru mereka, ya nggak boleh mengikuti perbuatan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita nggak boleh sholat di sana adalah gereja, ya gereja Nasrani atau sinagog Yahudi, tempat ibadahnya Nasrani atau Yahudi. Tapi dalam keadaan kepepet boleh nggak? Boleh. Ya kalau segala sesuatu yang kepepet ya, ad-daruratu tubihul mahdurat ya. Dalam kaidah usul fiqh ada segala sesuatu yang darurat menjadikannya boleh. Ya. Contohnya seperti misalkan kita makan bangkai, boleh nggak? Makan binatang yang nggak disembeli baca Bismillah, boleh nggak? Dalam keadaan darurat ya, misalkan di hutan nggak ada makanan lain atau di negara mana nggak ada yang bisa kita makan, maka hal-hal seperti itu yang darurat boleh dilakukan. Ya, seperti juga kita sholat di gereja atau di tempat ibadah Yahudi. Kalau keadaan biasa, normal kita nggak boleh. Ya, tapi kalau keadaan darurat, misalkan banjir, terus bencana alam atau mungkin gunung meletus ya, terus adanya cuma gereja, adanya cuma sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, maka kita boleh sholat di tempat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tempat sampah atau tempat penyembelihan hewan. Ya tempat sampah udah jelas ya kan banyak najis apa gitu ya. Nah, jangan sampai gitu. Tapi sebenarnya kalau darurat ya apa boleh buat gitu betul. Ya. Tempat sampah ini kan maksudnya dalam Islam itu nggak pakai alas. Kalau pakai alas ibaratnya ada koran atau ada karpet, ada atau mungkin ada kertas lah alasnya gitu kan, seperti ada kan pemulung-pemulung tuh kan mau sholat di mana, rumahnya juga begitu ya, akhirnya gelar tikar terus sholat di situ boleh nggak? Boleh. Ya kalau gelar tikar boleh ya. Makruh aja gitu karena kan baunya nanti nggak khusyuk gitu. Terus tempat pembaringan unta ya atau di tengah jalan itu juga nggak boleh sholat di tengah jalan. Kecuali ini Siva, kecuali kan kalau Idul Adha, Idul Fitri itu ada yang nutup jalan ya, bener-bener. Karena memang siarnya di lapangan gitu. Jadi kalau lapangan nggak ada berarti ya di jalanan, ya itu bab lain gitu. Kemudian di atas Ka'bah juga nggak boleh. Ya. Jadi kalau di atas Ka'bah nggak boleh sholat di atas Ka'bah karena nggak tahu kiblatnya kemana. Kan kiblat itu Ka'bah gitu. Tapi kalau di dalam Ka'bah boleh, ya di dalam Ka'bah sholat boleh, ya sholat di dalam Ka'bah dibolehkan. Nah ini hukum yang terkait dengan sholat. Kemudian ada lagi hukum yang terkait dengan sholat yaitu sutra. Ya sutra itu sutro, batasan sholat. Jadi gini Siva, kan kalau zaman dulu belum ada sejadah. Ya. Jadi batasan sholat itu apa gitu? Orang nggak boleh lalu lalang di depan orang sholat ya, kecuali di pembatasnya. Nah pembatasnya itu apa? Kalau sekarang kan ada sejadah, jadi boleh lalu lalang tapi nggak boleh di tempat sujud kita. Jadi kan sejadah tuh, sejadah terus dia lewatnya yang di atas sejadah itu. Kalau mau melangkahkan ke sini jalan gitu ya. Itu boleh kalau di batasan yang bukan tempat sujud. Ya. Kalau dulu kan nggak ada tuh, dulu nggak ada. Jadi batasannya yang mana nih? Batasannya adalah tempat sujud. Itu makanya ada sampai hadis yang Umar mau memenggal kepala orang yang lewat atau melintas di depan orang yang sholat. Ya, ini maksudnya adalah bahwa sholat ini bukan hal yang main-main, jadi nggak boleh dihinakan, nggak boleh disepelekan, nggak boleh lagi sholat orang lalu lalang di depan kita gitu, nggak boleh. Tapi kalau ada satroh ya, ada sutroh ya, itu boleh. Jadi batasannya tuh jangan di tempat sujud aja, ya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat sujud berarti ngajak berantem. Ya boleh tuh. Lagi ini kalau Umar tuh pengen ditebas, dia mau nebas aja orang yang lewat, orang yang lagi sholat ya. Jadi disebutkan ya dalam Ibnu Umar menceritakan apabila Rasulullah SAW berangkat untuk sholat hari raya, beliau menyuruh dibawakan tombak lalu diletakkan di bagian depannya. Beliau mengerjakan sholat menghadap ke arahnya. Sedangkan para sahabat bermakmum di bagian belakang. Hal itu juga beliau lakukan ketika musafir yang kemudian diikuti para pemimpin umat Islam. Nah ini hadis Bukhari Muslim ya. Jadi istilahnya
kalau dulu kan nggak ada sejadah, Rasulullah pakai batasannya itu pakai tombak. Jadi kalau di dalam tombak di batasan sujud nggak boleh lewat, tapi kalau di luar itu boleh. Ya, jadi itu batasannya ya. Makanya kita nih harus mengajarkan adab-adab ini dari anak-anak kita kecil. Ya dari mungkin kalau Siva sebagai kepala sekolah TK terus mengajarkan tuh guru-gurunya harus dikasih tahu juga kalau lewat orang sholat yang gedenya dulu kan guru-gurunya dulu nggak boleh nginjek sejadah. Kalau sekarang kan batasannya ada sejadah, nggak boleh nginjek sejadah. Ya, jadi harus di atas sejadah atau di bawah sejadah atau lewat belakang kita atau lewat atas kita, tapi nggak boleh nginjek sejadah gitu ya. Kemudian hal-hal yang boleh dilakukan dalam sholat nih, Siva. Jadi kalau ini udah selesai bab sutroh ya. Sekarang bab yang boleh dilakukan dalam sholat nih, yang terkait dengan hukum-hukum sholat ya. Itu yang pertama boleh menangis, boleh mengeluh, boleh merintih. Jadi contohnya gini, misalkan kita kadang kan khusyuk itu bisa khusyuk, kadang enggak. Kadang khusyuk itu bisa dibuat-buat, kadang enggak. Tiba-tiba aja khusyuk karena lagi sedih, lagi banyak masalah. Tahu-tahu kita kayaknya khusyuk banget lihat dengar Al-Fatihah atau kita baca Al-Fatihah itu, tahu-tahu nangis terus merintih gitu ya, sesenggukan. Boleh enggak? Boleh. Jadi apalagi kalau didasarkan pemahaman ya bahwa kita dengar ayat imamnya baca nih, apalagi kalau di Masjidil Haram apa gitu kan, kayaknya menggelegar gitu ya. Nah itu kita tahu-tahu tersentuh hati kita. Jadi kadang nih Al-Quran ini dikatakan mukjizat itu apa sih, Pak? Karena bisa menyentuh hati kita, walaupun kita nggak tahu artinya. Ya, kita kan nggak tahu nih artinya ini apa, tapi pokoknya kalau disebut ada benar gitu, adab ini kayaknya adab neraka nih gitu. Kita kebayang terus akhirnya kita tahu-tahu nangis gitu, merintih atau sesenggukan nangis. Boleh nggak? Boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi ini yang boleh dilakukan ya. Kemudian menoleh karena keperluan, menoleh ke kanan ke kiri. Nih misalkan gini, kita punya anak nih, Siva nanti banyak nih kejadian gini, ibu-ibu muda punya anak bayi ya. Tahu-tahu di ranjangnya kan di sebelah kita nih, ranjang kita atau ranjang bayi itu. Tahu-tahu dia merangkak atau takut jatuh gitu. Nah kita menoleh, lihat dia bangun nggak, dia ini nggak gitu, boleh. Atau ke kiri, ke kanan gitu, ya boleh, selama tidak merubah kiblat. Jadi yang penting kita jangan bergerak kiblatnya nih, yang ngelihat noleh kepalanya aja, noleh ke kanan atau noleh ke kiri ya. Sesuai keperluan aja, nggak boleh juga gini, sholatnya jadi nengokin bayinya aja gitu, nggak boleh. Ya. Sholatnya tetap nanti sekali-sekali ngelihat, nggak apa-apa, sesuai kebutuhan. Kemudian berjalan sedikit karena ada keperluan. Nah misalkan ternyata misalkan nih anak kita taruh di samping kita. Terus mau merangkang nih, mau pergi, kita tarik, kita angkat gitu. Itu batal nggak? Enggak. Boleh, ya boleh. Atau misalkan kita sesuai keperluan menggendong anak, boleh. Ya misalkan nangis dia, kita ajak sholat entah di di masjid atau mungkin di rumah nih. Tahu-tahu dia nangis kejer gitu. Kita lagi sholat, aduh gimana nih? Enggak, jangan dibatalin. Jadi sholat itu nggak boleh semena-mena membatalkan sholat. Ya, karena sholat itu hal yang sungguh-sungguh yang kita lakukan kepada Allah. Jadi nggak boleh asal batal. Kalau kita tahu hukum, kita nggak asal batal. Ya, sholat itu boleh batal kalau ada yang mau membunuh kita atau ada binatang buas. Ya. Jadi kita gendong tuh anaknya. Habis diam kita taruh lagi atau digendong terus sampai selesai sholat nggak apa-apa. Ya, kemudian menjawab dengan isyarat yang selainnya. Ya, yang menjawab dengan isyarat. Jadi menjawab dengan isyarat itu gini, Siva. Misalkan anak kita berantem atau anak kita mau main listrik, Allahu Akbar, kita teriak gitu. Kan yang boleh diucapkan subhanallah dalam sholat ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, jadi itu 3 kata-kata yang nggak membatalkan sholat. Ini kita lagi baca Al-Fatihah, lagi misalkan iya karena abudu wa iya karena stain. Terus anak kita mau ke stop kontak tuh. Mau masukin jarinya atau apa, Allahu Akbar, kita gitu. Kan dia kaget tuh, jadi nggak jadi gitu. Atau ada, kalau ustazah biasa pengalaman waktu anak kecil-kecil itu berantem. Ya berantem, ustazah lagi sholat, dia pada berantem. Akhirnya ustazah, Allahu Akbar, nanti dia diem. Langsung, nggak boleh gitu. Umi nggak boleh, Umi ini gitu. Artinya itu isyarat, boleh. Misalkan, atau misalkan dia mau megang pisau, subhanallah gitu, kita bilang gitu. Kita lagi baca
surat qul huwallahu ahad terus kita teriak subhanallah gitu, itu boleh. Itu boleh. Nggak membatalkan. Jadi gitu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustazah Syifa mau bertanya nih ya Ustazah ya. Nah, tadi kan boleh dilakukan sholat di tempat ibadah agama lain, tapi kalau darurat ya Ustazah ya, kalau tidak ada tempat lain lagi. Nah, kalau misalnya kita mau sholat berjamaah di tempat agama lain, ibadah agama lain itu boleh nggak Ustazah? Atau kita harus sholat sendiri-sendiri aja? Karena kan kalau kita berjamaah takut ada dari yang agama lain itu memandangnya seperti apa gitu Ustazah. Jadi boleh berjamaah atau sendiri-sendiri aja kalau di tempat agama lain. Ini maksudnya darurat ya? Lagi darurat tuh Ustazah, nggak ada tempat lain gitu. Nggak apa-apa, berjamaah aja. Sebab istilahnya kalau emang bisa berjamaah, misalkan kan keadaan banjir, keadaan bencana alam gitu, mau berjamaah ya insya Allah pahalanya lebih banyak lagi, udah ditimpa musibah, terus kita tetap berjamaah gitu, insya Allah nggak apa-apa. Jadi abaikan aja dari agama lain tuh bilang gini-gini. Pasti kan kalau secara kerukunan beragama di negara kita hukumnya itu boleh saling melindungi. Jadi maksudnya mereka ke masjid kita juga boleh-boleh aja kalau ibadahnya senyap ya kan, kita sholatnya ibadahnya senyap. Maksudnya kalaupun baca ya jangan kenceng-kenceng imamnya bacanya, kalau berjamaah ya senyap aja gitu, tapi kan tetap boleh berjamaah gitu. Iya gitu. Kalau sholat Jumat di situ gimana Ustazah? Di tempat agama lain gimana tuh? Ya kalau darurat boleh aja. Darurat boleh-boleh sebenarnya kan gini sih Pak, sholat Jumat itu tidak ada yang membatasi, kan kalau kita taunya harus di masjid, harus berjumlah 40 orang, nggak boleh kurang. Sebenarnya keadaan-keadaan yang membolehkan sholat berjamaah dalam keadaan sholat sendiri juga boleh. Contohnya misalkan kita di luar negeri nggak ada, kalau di Amerika di mana kan suka nggak ada tempat untuk yang berjamaah. Nah itu sholat Jumatnya sendirian aja nggak apa-apa. Seperti sholat subuh aja gitu. Cuma kan nggak ada khotib, nggak ada apa. Tapi kalau berdua tuh bisa ada khotib, ada makmum, ada imam. Kalau berdua aja sholat berjamaah bisa, boleh nggak? Sholat Jumat. Sholat Jumat berdua aja boleh nggak? Boleh. Gitu. Tapi memang kan paling bagusnya semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Jadi tapi kan ini keadaan-keadaan yang nggak biasa. Kita sholat berjumat berdua, bertiga boleh. Jadi nggak ada batasan harus 40 orang baru boleh. Itu kan batasan yang diabdolkan gitu. Abdolnya 40 orang lebih, abdolnya 60 orang lebih, abdolnya 4 soft, abdolnya begini-begini. Itu abdolnya, nggak menjadi kewajiban. Seberapapun sholat Jumat boleh. 5 orang boleh, 7 orang boleh. Baik Ustazah. Nah Ustazah kalau misalnya kita lagi sholat nih Ustazah di rumah, kemudian ada tamu tiba-tiba datang Ustazah. Pasti kan tamu itu mengucap salam, sedangkan kita menjawab salam itu harus ya Ustazah ya. Nah itu kita lagi sholat bagaimana Ustazah? Apakah kita memberi isyarat? Kalau isyarat itu dengan cara apa Ustazah? Iya. Tadi ya kan boleh memberi isyarat dengan 3 kalimat itu, Allahu Akbar, Alhamdulillah atau Subhanallah. Ya, jadi kalau ada orang Assalamualaikum kan kita nggak bisa jawab tuh, kita jawab aja Allahu Akbar gitu. Nanti mudah-mudahannya kedengeran. Ya kalau dia langsung masuk sih kedengeran. Kan biasa saudara kalau orang Betawi langsung masuk kan, oh dia lagi sholat gitu. Pakai isyarat aja. Pakai isyarat boleh Ustazah ya. Atau noleh sebentar gitu juga. Boleh. Takutnya kan siapa tahu maling. Iya makanya kan. Misalkan kalau jelas saudara kita nggak apa-apa, tapi kalau maling gitu, kan kita lihat dulu gitu, aman nggak nih gitu. Kalau maling ya berarti kita harus batalin sholat. Kalau orang asing yang masuk gitu. Oke baik Ustazah. Jadi seperti itu penjelasan Ustazah ya. Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustazah sudah selesai kajian kita tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Nah jadi pemirsa yang di rumah sudah diberikan kajian oleh Ustazah Lulu terkait hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Jadi insya Allah bisa kita terima dengan baik apa yang Ustazah Lulu sampaikan. Kemudian kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang insya Allah akan menjadi pelajaran juga bagi kita semua ya Ustazah. Karena untuk Syifa pun baru tahu nih, banyak yang baru tahu gitu tentang penjelasan dari Ustazah. Jadi kita lebih pintar ya Ustazah ya, lebih tahu alhamdulillah. Jadi kita lebih paham insya Allah. Menjadi pahala juga kalau kita terapkan ya Ustazah ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulu atas kajiannya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Ustazah dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton acara ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia. Dan jangan lupa juga like video ini, juga share ke status, ke sosial media, ke keluarga, ke
kerabat, dan lain-lainnya agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Baik pemirsa yang di rumah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syifa dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.